Bangsat cuci. Baju aja nggak bisa bersih. Masih berani melotot. Ulang lagi. Aku adalah sejak perusahaan besar ini berdiri presiden yang paling cepat naik jabatan. Di jalan pulang kerja dibunuh orang. Terlahir kembali di Shinzeku. Gadis pelayan paling rendah. Setiap hari kerja keras. Lebih buruk dari babi dan anjing. Kalian, lemparkan semua baju padanya. Biarkan dia cuci sendiri. Yang menyebalkan adalah wajah ini, ternyata sama persis dengan bawahanku, yang membunuhku, sama persis. Aku nggak mau jadi pelayan, aku mau naik jabatan, aku mau jadi permaisuri. Kak Kuandan. Belum makan kan? Aku sisakan roti kukus buatmu. Makan pelan-pelan. Kamu baik banget. Ku dengar Kaisar besok akan pilih selir gadis-gadis di ibu kota yang belum menikah. Semua harus pergi. Kita berdua mau lihat-lihat enggak? Kesempatan datang. Mau kemana? Kalau ketahuan Bi, kamu mati. Dek, nanti kalau kakak sudah sukses, pasti tidak akan lupa budi roti kukusmu. Kak. Budak seret dia keluar dan potong lehernya. Zhang Mamo, ampun. Saya tidak akan berani lagi. Kalau mau salahkan, salahkan saja wajahmu ini. Itu yang mengganggu pemandangan permaisuri. Cepat seret dia keluar. Baik. Nyawa binatang bukanlah nyawa. Aku harus segera menjadi permaisuri. Lihatlah orang kampung ini. Seperti disambar petir. Wanita murahan. Aku tidak mau ambil pusing dengan kalian. Aku ini, ternyata makin sering diucapkan makin enak. Para gadis sudah berbaris. Yang saya panggil namanya maju ke depan. Nomor 1, putri dari gubernur, Nona Lu Wushuang. Silakan. Nona Liu Xiu. Berikutnya. Kamu putri siapa? Mohon maaf, Kakang, aku adalah Salju dari Saibei, Putri Jenderal Benbo Erba, Li Wandeng. Apa? Cepat, biarkan dia masuk. Kaisar ini memilih selir, ternyata tidak melihat wajah. Cepat berlutut, beri salam pada Kaisar dan Ibu Suri. Baik. Sembah Baginda, Ibu Suri. Baginda panjang umur, panjang umur, panjang umur. Ibu Suri, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Aku mengeluarkan bait pertama. Siapa yang bisa menjawab bait kedua? Pastilah orang yang sehati dengan aku. Hamba dengar baik-baik, Raja Langit menutupi harimau bumi. Aku dulunya adalah pekerja biasa di perusahaan besar. Karena terlalu banyak lembur. Aku bersumpah di kehidupan selanjutnya aku nggak mau jadi pekerja lagi. Begitulah aku menjadi Penguasa negara.
Daulat tuanku, hidup kaisar. Yang Mulia Ibu Suri menyuruh Anda minum semangkuk setiap hari sup tonik super biar keluarga kerajaan punya banyak anak. Banyak-banyak apaan sih? Aku mau melatonin. Kukira jadi kaisar bisa santai. Ternyata berkas menumpuk seperti gunung. Para wanita di istana berebut ingin tidur denganku. Angkat keluar. Aku mau memeriksa berkas. Siap. Juga didesak punya anak. Kaisar, kerajaan ini tidak punya penerus. Negara tidak stabil. Bagaimana kalau kita adakan pemilihan selir? Tidak, tidak. Ini masalah besar negara. Kaisar, jangan keras kepala lagi. Sudah diputuskan. Raja Langit menutupi harimau bumi. Pagoda menekan siluman sungai. Anggur istana, 108 per gelas. bagaimana anggurnya? Dengar, aku akan membual. Kamu. Direktur Lee. Apa ini? Kembali dan kerjakan ulang. Xiao Xiao, Bisakah kau lebih sungguh-sungguh? Kau juga terlempar ke sini. dan kita bertukar tubuh. Sudah ada selir. Tidak perlu menunggu lagi. Selir yang baru diangkat. Segera menikah, segera menikah. Ini dari Ibu Suri, yang diperintahkan oleh Ibu Suri untuk hamba berikan kepada Baginda. Anran Xiao Hunsan. Menjamin Baginda terlena sampai pagi. Aku sangat haus. Itu adalah. Kongkong sudah seharian bekerja keras, lelah ya. Istirahatlah. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan terlempar ke tempat sialan ini. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan jatuh dari lantai atas. Sudahlah. Urusan masa lalu bicarakan nanti saja. Kau bantu aku dulu mengatasi orang-orang di sekitar sini, aku bantu kau menjadi permaisuri. Kita berdua, lalu pikirkan cara menukar tubuh kembali. Bagaimana? Kamu kenapa? Kau ini sih, kerja terus. Malam pernikahan tidak perlu seperti ini, kan? Aku hanya merasa punya tenaga yang tak habis-habisnya. Gila. Kau mau apa? Selir, ingin tidur denganmu. Xiao Yanzi dasar setan sakit. Tidak tahu malu berani sekali kau menyebut nama kaisar. Di kehidupan sebelumnya, membuatku lembur sampai jam 3 pagi. Di kehidupan ini, kau masih ingin tidur denganku? Lepaskan aku. Panggil orang. Malam pengantin baru, kau berteriak sampai serak sekalipun, tidak ada yang akan peduli. Xiao Yanzi. Xiao Yanzi. Ampunilah hamba, Nyonya. Hamba mengaku salah. Tampar mulutmu.
Kamu sendirian cuci semua pakaian di istana. Jika ada sedikit noda, hukuman rotan 50 kali. Ya, ya. Terima kasih atas anugerah Nyonya. Ayo. Mulai hari ini, kau adalah dayang pribadiku. Terima kasih atas anugerah Nyonya. Selamat pagi, Nyonya Selir. Pantaslah aku, dimanapun aku yang paling cepat naik jabatan. Nyonya, Anda masih harus pergi ke Istana Cining untuk memberi hormat kepada Ibu Suri dan Ratu. Ayo cepat pergi. Rok ini terlalu panjang, sangat merepotkan. Beraninya kau, Selir. Pertama kali memberi hormat sudah terlambat. Kau benar-benar tidak menganggap Ibu Suri dan aku. Aku capek banget. Xiao Yanzi sialan bikin aku begadang semalaman. Yang mulia benar-benar sehat ya? Dia memang sehat, tapi aku tidak tahan. Nyonya suka bercanda. Aku memberi hormat kepada Ibu Suri. Menantu kesayanganku. Bangunlah. Terima kasih, Ibu Suri. Nyonya, Sial masa cangkir teh aja nggak bisa dipegang. Baru masuk, langsung mau mengintimidasi aku, trik macam ini, aku sudah sering lihat. Pimpinan memang jago menjaga keseimbangan. Pada saat kritis, harus mengandalkan diri sendiri. Tadi malam aku memijat punggung kaisar selama 4 jam. Tangan ini sudah tidak bisa digerakkan. Mulut penuh kata-kata kotor. Hei, orang! Seret perempuan kurang ajar ini keluar. Hukum cambuk 50 kali. Ampun, Nyonya Ratu. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Nyonya Ratu, apa maksudnya menyuruhku berbohong di depan Ibu Suri? Seret keluar, cepat seret dia keluar. Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Yang mulia Anda tidak pergi ke sidang pagi? Mengapa datang ke istana Cining ini? Jika aku tidak datang nyawa selirku sudah hampir hilang. Yang mulia, terlalu berlebihan. Selir memecahkan cangkir teh. Aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran, bagaimana bisa sampai kehilangan nyawa. Kalau begitu, pergilah menerima 50 pukulan itu. Karena ratu begitu mementingkan upacara teh, maka biarlah dirimu yang melayani aku minum teh. Ahyigu. Ya silahkan. Yang mulia, silahkan minum teh. Angkat lebih tinggi. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak mengerti perkataanku? Angkat. Aku tidak bilang boleh turunkan, jangan turunkan. Pegang dengan stabil. Jika setetes pun tumpah 50 pukulan tongkat, Sudahlah. Hanya luka kecil, bukan seperti nifas. bagaimana kau tahu ratu ingin menjebakmu? Aku hanya seorang dayang kecil, burung gereja jadi burung phoenix. Kalau bukan aku, siapa lagi? Syukurlah aku datang tepat waktu. Kalau tidak, pantatmu sudah hancur. Tenang saja, aku dari perusahaan besar presiden direktur yang paling cepat naik jabatan. Sedikit intrik seperti ini masih aku miliki. Selir, jaga dirimu. Baginda, sidang pagi ini akan terlambat. Aduh. Yang mulia di Huaiyang, tanah tandus ribuan li, harus mengeluarkan perak dari perbendaharaan 300.000 tael. Banjir di Huaiyang sudah menghabiskan perak 500.000 tael, sekarang minta lagi 300.000 tael. Apa maksud Menteri Li? Menurut pendapat saya, lebih baik Tuan Zhang layar lipat Gunung Kunlun dari pestanya di Lebur. Sudah cukup untuk para korban bubur selama 3 bulan. Diam. Menteri, sungguh berani kau.
Yang Mulia. Apa pendapat Anda? Pengendalian banjir. Mulut sialan, cepat tutup mulutmu. Kalau begitu, lebur saja dulu sidang istana hari ini sampai di sini saja. Jangan tertawa. Kau berani bersendawa saat rapat? Kalian? Li Wandeng. Aku perintahkan kau pergi membantuku menangani memorial. Jika tidak selesai pergi ke tempat kerja paksa. Aku tidur dulu. Pantas saja kau CEO perusahaan besar. Semalaman memorial yang membuatku pusing setengah bulan sudah selesai semua. Nyonya, kau sudah bekerja keras semalaman baru tidur menjelang fajar? Xiao Yanzi, kau bodoh, otakmu ditendang keledai? Hal sesederhana ini saja tidak bisa. Berani-beraninya memarahiku. Aigu. Bawakan bedak gatalku. Cepat pergi. Baik. Sayangku. Bangun dan minum teh. Teh. Siapa yang dimaksud, permaisuri? Berani sekali, berani juga memarahi permaisuri. Minumlah teh untuk melembabkan tenggorokan. Lihat pesawat. Kamu gila ya, zaman dulu mana ada pesawat? Ayo cepat minum bersulang. Baginda, teh enak. Bercanda, ini teh Longjing kelas atas. Teh Longjing kelas atas memukul orang. Teh Longjing kelas atas memukul orang. Tubuh ini andai saja ada padaku. Baginda. Oh. Baginda, Anda tidak apa-apa? Bermain, cepat bangun. Beneran? Ternyata saat itu dia berniat menangkapku. Xiao Yanzi, kamu. Tolong aku. Sakit. Tahan napas. Saat napasmu terlalu cepat, menahan napas akan terasa lebih baik. Jangan bergerak. Cepat panggil tabib.
Dasar perempuan murahan. Kamu sedang apa? Kemari. Kemari, kau. Baginda susah bernapas. Hampir pingsan, saya sedang mengelus dadanya. Jika anakku terjadi sesuatu, aku akan membuatmu ikut mati. Anakku, Baginda. Nyonya ganti pakaian kering. Ayo nanti kedinginan. Selir. Baginda. Kau baik-baik saja? Aku di sini. Tidak perlu, aku sendiri bisa. Nyonya wajah, Nyonya merah sekali. Perlu panggil tabib? Tidak perlu. Kamu bantu aku siapkan air mandi saja. Oh baik. Jangan dipikir. Menyebalkan. Mandi pun gak bisa tenang. Biarkan dia tidur. Kau juga jaga di sini. Baik. Siapa yang menyuruhmu masuk, keluar? Itu tubuhku. Kamu, jangan sentuh, turunkan tanganmu. Siapa yang mau tubuhmu? Datar sekali. Nggak ada apa-apa. Kamu. Cepat ambilkan baju. Di mana bajunya? Di depanmu. Kamu sengaja, ya, ambil. Jangan lihat. Ini tubuhku. Aku tidak hanya akan melihat, tapi juga akan menyentuh. Jangan. Kulit sehalus sutra, pinggang yang indah. Sungguh pinggang yang indah. Jangan bergerak. Lepaskan. Jangan bergerak. Kamu pakai baju dulu. Permaisuri datang. Hamba Ayigu memberi salam kepada permaisuri. Aku datang membawa obat penghangat untuk Selir. Buka pintu. Permaisuri, Baginda, sedang beristirahat di dalam. Hamba kurang ajar. Berani menghalangi jalanku? Nyonya Zhang, Minggir. Paduka. Pinggang kakak. Pisau yang mematikan. Kalian. Kakak mau kemari. Ikut main? Permaisuri, kita semua keluarga. Tidak perlu sungkan. Paduka pilih kasih. Permaisuri. Selirli berani di depan permaisuri merayu kaisar. Tidak menganggap permaisuri ada. Dasar Selir rendahan, berani menantangku, akan kuperlihatkan padamu, siapa yang berkuasa di istana. Ayigu suruh dapur siapkan. Sup ayam kampung merpati goreng ikan kakap kukus babi kecap. Masak juga. Bubur kacang merah, ubi, dan gandum, oh iya jahe soda, semua dibawa ke istana Selir. Jahe soda. Zaman ini tidak ada soda. Ya sudah, jahe dan kurma merah. Oh iya, bawa juga 2 guci arak. Baik. Banyak sekali makanan ini sendirian,
aku tidak habis. Siapa bilang kamu makan sendiri? 2 sahabat, 6. 8 kuda, aku menang minum. Ayo lanjut. 2 sahabat, Menang lagi. Minum aku temani. kamu ini. Kerjamu biasa saja, tapi main sud hebat. Tentu saja otakku semua dipakai untuk ini. Kamu lucu kalau mabuk. Jauh lebih lucu dari biasanya. Nyonya, bangunlah. Nyonya, bangunlah. Nyonya, bangunlah. Aku mau tidur lagi. Siapa sih yang kurang ajar? Hamba minta maaf. Hamba tidak tahu permaisuri ada di sini. Kau masih tahu sopan santun? Ibu Zhang, sekarang jam berapa? Baik, permaisuri. Jam 12 siang. Aku akan mengajarimu. Apa itu sopan santun? Permaisuri, ampun. Tuanku baru saja jatuh ke air kemarin. Tidak kuat untuk diperlakukan seperti ini. Ayu, jangan menangis. Majikanmu ini sudah begadang 3 malam, masih bisa berolahraga. Nyonya, tolong diamlah. Ini bukan waktunya pamer kekuatan. Seorang pelayan. Berani bicara seperti itu pada majikan. Ibu Li tampar mulutnya. Baik, Dasar nenek tua sialan. Jika ada masalah, hadapi aku. Apa hebatnya kau mengganggu seorang gadis kecil? Benar-benar tuan dan pelayan sejiwa. Pukul mereka semua. Pukul dengan keras. awas, permaisuri Li, pendarahan. Hamba tidak tahu, Selir Agung sedang hamil. Hamba pantas dihukum mati. Orang, kemari. Seret Nyonya Zhang keluar dan penggal kepalanya. Baginda, hamba yang menyuruh Nyonya Zhang melakukan itu. Jika Baginda ingin menghukum, hukum saja hamba. Kalau begitu, seret permaisuri juga dan penggal kepalanya. Xiao Yanzi. Aku, Min, buta mata. Menikah dengan pria tidak setia sepertimu. Ternyata ini pertama kalinya menjadi laki-laki. Langsung dicap sebagai orang yang tidak setia. Baginda, hati-hati. Keluarga permaisuri besar dan berkuasa. Jika Baginda membunuh permaisuri, pasti akan menimbulkan kekacauan. Seserius itu? Ya. Kalau begitu, suruh mereka berlutut selama 6 jam dahulu. Apa yang terjadi? Jangan kaget berlebihan. Setiap bulan pasti ada beberapa hari seperti ini. Pakai sepatu. Pakai sepatu. Jangan seperti orang yang dipukul haid. Aku dulu saat haid, kau masih menyuruhku lembur. Pakai sepatumu dengan benar. Kemari. Minumlah sup jahe kurma merah ini. Aku tidak mau minum. Perkataanku adalah titah. Kau mau melawan titah? Kau. Cepat minum. Sialan. Kalian perempuan saat haid, bagaimana bisa bertahan hidup? Cepat bangun, Niang-Niang.
Lantainya dingin. Aku mau mati. Kemari. Ayo minum obatnya. Aku tidak mau minum. Tidak mau. Baiklah. Beberapa hari ini kamu mudah marah. Wajar. Aku selamat. Selamat? Aku selamat. Ayu, apa kamu merasa bunga hari ini baunya sangat harum? Betapapun indahnya bunga ini, hanya mainan. Mainan, setidaknya lebih baik daripada barang rongsokan. Kamu bilang siapa yang sampah? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Kamu. Nyonya, kenapa kamu sembarangan memukul orang? Beberapa hari ini moodmu sangat buruk, sampai hampir tidak bisa mengendalikan tanganmu sendiri. Selir mulia. Kenapa harus marah besar seperti ini? Itu pangeran muda. Pangeran muda ganteng sekali. Xiao Jingzi memberi salam kepada kedua nyonya. Memberi hormat kepada para nyonya. Pangeran muda menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Kali ini datang ke ibu kota, sebaiknya tinggal lebih lama sebelum pergi. Di perbatasan, bangsa barbar merajalela. Adik akan melaporkan pekerjaan kepada kakak raja, menemani ibu suri, lalu pergi. Nyonya, ada apa? Tadi gerakannya terlalu keras, takutnya mengganggu tamu bulanan lagi. Aduh, tidak baik. Kenapa? Bocor? Kalian berdua, ngobrol dulu ya, aku pamit dulu. Di belakang adik ini kena sesuatu yang kotor. Adik akan mengantar nyonya kembali ke istana. Guifei. Beta suruh koki istana membuatkanmu angsa besar. Kakak, jangan salah paham, aku hanya lihat Guifei sedang tidak enak badan, mengantarkannya kembali ke istana. Xiao Yanxi, kamu jangan marah, bukan seperti yang kamu kira. Angkat kepalamu. Cantik sekali wajahmu, pagi tadi di istana, belum puas melihat, sekarang dekat-dekat lebih cantik. Xiao Yanxi, Apa? mana angsaku? Makan sendiri? Xiao Jingzi bertahun-tahun menjaga perbatasan kakak sangat khawatir. Tanganmu sudah kapalan. Nanti beta suruh Ayigu menyiapkan salep wangi untukmu bawa pulang. Tidak. Bulan ini kamu jangan pulang. Xiao Yanxi, kamu mesum. Jangan jatuhkan. Itu barang antik. Apa dia? Berani-beraninya bersaing denganku? Sekarang dia tapi dia kesayangan kaisar. Sungguh keterlaluan. Aku ini putri menteri personalia kalah dengan budak rendah di Shinzeku. Tenangkan dirimu. Anehnya. Sebelumnya, kaisar tidak tertarik pada wanita sekarang seperti orang yang berbeda. Aku masih muda dan cantik. Tapi sudah bertahun-tahun sendirian di kamar. Semua wanita di dunia iri karena aku permaisuri tapi tidak mendapat cinta suamiku sendiri. Nona begitu peduli pada pria lain. Takut aku cemburu?
Tuan sudah beberapa hari tidak ke istana Fengyi. Takut aku mabuk rindu. Hanya kau yang genit ini. Masakan aku tega membuatmu sendiri. Kakak Kaisar, kenapa kau lihat aku seperti itu? Anak kecil, karena kau tampan, Kakak Kaisar bercanda. Kakak Kaisar rupawan seperti dewa, aku adikmu tidak sebanding dengan ketampananmu. kulkas besar 2 pintu ini. Kakak Kaisar, jangan-jangan, kau curiga padaku menyembunyikan senjata rahasia? Kakak, jangan-jangan kakak curiga aku menyembunyikan senjata rahasia? Adik bercanda? Mana mungkin aku curiga kamu menyembunyikan senjata rahasia? Aku cuma tidak sengaja jatuh. Adik jangan banyak pikiran. Kakak, 3 hari lagi festival makan dingin tiba. Dulu, setiap festival makan dingin, ayahanda selalu mengajak kami berdua memanah. Kali ini ke ibu kota. Kakak, bisakah menemani adik memanah 1 ronde lagi? Panah? Memanah? Tapi aku. Tidak masalah. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu kan jago, sendiri aja dong. Aku dari kecil olahraga tidak pernah lulus. Nanti, bukan aku yang memanah, tapi panah yang mengenai aku. Kak, tolong aku. Siapa kakakmu? Aku pamanmu. Paman, tolong aku. Tolong kamu? Aku. Ada untungnya apa? Kenapa Baginda belum keluar? Aku pergi lihat. Lihat ototku, bagaimana? Bagus. Hasil latihan ini. Kakanda, sudah siap? Biarkan Adinda yang membantu Kakanda berganti pakaian. Kakanda dan Adinda tumbuh besar bersama sejak kecil. Pergi ke pemandian umum, saling menggosok punggung. Beberapa tahun tidak bertemu, jadi seperti orang asing. Aku, lelaki perkasa, apa yang perlu ditakuti? Baik. Tubuh Kakanda jika dibandingkan saat berburu dulu, jauh lebih ringan. Kakanda mau kemana? Kebelet pipis. Saya sudah lama tidak melihat Yan-er dan Jing-er memanah bersama. Ya Baginda dan Pangeran pesona mereka masih seperti dulu. Baginda sudah lewat, sudah lewat. Aku hanya datang untuk berkeliling dulu. Kakak, silakan tarik busurnya.
Kakak, mungkin busurmu berat sekali, apa perlu aku, adikmu, membantu mendorongnya? Aku bisa. Ayo. Tim kuning. 0 poin. Giliranku. Tim merah 10 poin. Hebat sekali. Kakanda. Babak kedua aku mulai duluan. Awas, Yang Mulia. Sepuluh lingkaran. Permaisuri, ternyata Anda ahli juga. Sayang panahanmu bagus. Setiap tim masing-masing 8 lingkaran. Bagus, bagus. Bagus apanya? Masih kurang 10 poin. Yang Mulia babak ketiga, giliran Anda. Tenang, tenang. Aku rusak wajahku. Apa yang terjadi dengan Paduka hari ini? Kenapa tidak fokus? Sungguh aneh, Kakanda. Mau lanjut? Dasar pria busuk. Berani menantangku? Tentu saja mau. Pangeran kecil jarang datang, hari ini aku akan menemanimu bermain sepuasnya. Karena kakak ipar ingin bermain, adik akan menemani. Entah kakak ipar ingin bermain bagaimana? Kau dan aku masing-masing satu anak panah, satu ronde tentukan pemenang. Baik, aku duluan. Selir agung ini sangat garang. Pangeran kecil ini juga sangat yakin menang. Jadi anak panah terakhir ini, bagaimana jadinya? Mari kita lihat anak panah terakhir. Sumimasen. Wah, anak panah terakhir pangeran kecil meleset. Selanjutnya, giliran selir agung kita. Perhatikan baik-baik. Semangat. 10 poin. Tim kuning menang. Menang, menang. Kita menang. Menarik. Menang. Menang, menang, menang. Ada apa dengan mereka berdua? Kapan mereka berdua mulai dekat? Aku harus memberitahu Xiao Yanzi. Nyonya, tunggu aku. Bunga segar untuk yang cantik. Bulan purnama memabukkan momen indah. Malam-malam main gila. Sok gaya. Lagi pula, kamu tidak tahu, menodongkan pedang padaku, itu tidak sopan? Sepertinya Nyonya tidak suka. Tentu saja tidak suka. Kalau begitu, apakah Nyonya suka? Apa? Kamu lihat nggak? Pangeran kecil itu dan Zhang Zongliang. Muka mereka itu lebih jelek dari muka orang makan lalat. Terutama selir mulia, anak panah itu sungguh luar biasa. Iya. Pokoknya sekarang nggak bisa tidur,
Kamu bawa 2 guci anggur enak. Kita cari selir mulia ngobrol. Baik. Kalau begitu, selir suka? Itu pangeran kecil? Sepasang pria dan wanita di hutan kecil. Apa? Baginda, bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Seru banget. Nggak lihat sebentar lagi? Ada serangga di kepalamu. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Aku bantu kamu. Jangan ke sini, aku bisa sendiri. Kamu kenapa sih maksa? Adikmu memberi hormat, kakak. Kakak apaan? Kamu ngapain malam-malam di sini? Kakanda juga di sini kan? Berani kamu. Aku pergi. Menemui permaisuri. Kebetulan aku ada urusan permaisuri mau bicara. Kamu tarik aku ngapain? Aku mau menemui permaisuri. Kamu bebas main sama siapa aja. Jangan macam-macam. Ayo, manis. Aduh, bersiap ke istana Fengyi. Ini. Kata-kataku tidak didengar? Hamba tidak berani. Xiao Yanzi, kamu. Adikmu mengantar kakak. Kakanda, hati-hati. Gambaran Baginda sungguh bagus. Kalian ternyata sedang meniru gambar erotis. Ada apa, selir? Ayo. Siapkan kereta, aku ingin keluar sebentar. Ayo. 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 Kakak Ayu. Ibuku sakit parah. Dokter bilang, butuh ginseng berusia 100 tahun untuk menyelamatkan nyawanya. Gaji kecilku. Bahkan tidak cukup untuk membeli bubur millet. Ibu Aceng tidak berbakti. Aceng tidak pantas jadi manusia. Aceng cepat bangun. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah uang tabunganku selama 3 tahun. Ambillah dulu. Ini. Jangan seperti ini. Tidak baik jika dilihat orang. Bikin merinding aja. Rong Er, setelah aku punya cukup uang, aku akan membawamu keluar istana. Astaga. Brengsek. Nona kamu kena PUA. PP apa? Jaringnya lebar, fokus pada yang potensial. Pakai uangmu untuk memelihara cadangan, ini penipuan online klasik. Nyonya bilang saya ini babi. Nona bodohku, bajingan itu pakai uangmu untuk selingkuhan. Tidak mustahil. Aceng bilang akan menikahiku. Siapa? Ini untuk hamba. Zaman sekarang, masih ada yang pakai roti kukus buat ungkapkan cinta. Cinta yang sangat membumi. Nyonya bunga di kamar sudah layu, hamba pergi ambil bunga segar. Nona jangan pergi. Ini penipuan online, Nona. Ayumi. Orangnya di mana? Kok baru keluar, orangnya hilang?
Ayumi, keluarlah, aku tidak akan menghukummu. Ketemu kau. Penipu-penipuan online. Gila. Atau, panggil Selir Agung ke sini, bantu. Jangan panggil. Siapa yang masih menyebut Selir Agung, akan kupotong kepalanya. Baik. Aduh, celaka. Selir Agung hilang. Apa? Baru saja aku berpatroli ke istana Selir Agung, pintu istana terbuka, tapi di dalam tidak ada orang. Lalu aku menemukan ini. Tengah malam, Taman Kekaisaran, tempat biasa. Pasti dia pergi berkencan dengan pangeran cabul itu. Benar-benar cabul. Pangeran muda sudah kembali ke perbatasan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Baginda melarangku bicara. Cepat cari Selir Agung. Jika dia cedera sedikit pun, aku akan kupenggal kepalamu. Baik. Selir. Selir? Kau tahu siapa aku? Berani kau culik aku? Kau tidak mau hidup lagi? Peduli siapa engkau? Cepat, katakan. Siapa yang menyuruhmu merayu kaisar? Bapakmu yang menyuruh. Bicara baik-baik, kalau ada masalah, hadapi aku. Kenapa kau pukul dia? Cepat katakan. Aku disuruh ratu. Ratu? Mustahil ratu menyuruhmu merayu kaisar. Maksudku, kau yang disuruh ratu. Kau. Sepertinya aku benar. Li Wandeng. Nyonya Selir. Nyonya Selir. Li Wandeng. Nyonya Selir. Nyonya Selir. Li Wandeng. Nyonya Selir. Li Wandeng. Ada apa? Yang Mulia Permaisuri, Begitu ramai di larut malam. Nyonya Selir menghilang. Izin undur diri. Semua sudah siap? Yang Mulia tenang saja. Nyonya Selir. Nyonya Selir. Yang Mulia Kaisar, hamba menemukan ini di Taman Kekaisaran. Ini adalah jepit rambut emas burung phoenix milik Nyonya Selir. Aku bicara. Aku bicara. Aku akan mengaku, oke? Nyonya cepat mengaku. Pembantumu tidak perlu menderita seperti ini. Menderita. Nyonya, jangan takut. Ayu hanya memiliki nyawa yang hina. Bagaimanapun, akan mati bersama mereka. Apa itu nyawa hina atau mulia? Semua lahir dari orang tua. Tidak ada bedanya. Lao Hei, dengarkan aku baik-baik. Aku diutus oleh pangeran muda. Pangeran muda. Pangeran muda bertahta di perbatasan selama bertahun-tahun. Ingin mengirim seorang cantik jelita kepada kakaknya. Kenapa? Tentu saja untuk mendapatkan posisi bagus. Dia ingin ke ibu kota jadi pegawai negeri. Menurutku, kalau tidak kuberi pelajaran, kau pikir aku He San Xiong adalah He San Mao? Kau jangan datang. Jangan datang, jangan, tolong. Berhenti. Panas, 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 panas. Bagaimana? Bilang, siapa yang mengutusmu? Apa ratu? Hamba siap mati. Setia pada Tuan. Sudah tidak ada bukti. Siapa bilang tidak ada bukti? Bawa orang itu masuk. Angkat kepalamu. Brengsek. Mati celaka. Biar dia mengaku dulu mau dibunuh atau disiksa terserah kamu.
Hamba mengaku. Permaisuri-permaisuri yang menyuruh hamba melakukan ini. Permaisuri bilang suruh hamba membawa Nona Selir ke taman kekaisaran saja. Hamba juga tidak tahu permaisuri akan bertindak sekejam ini. Baginda ampun. Ampun, Nona Selir. Ampun. Mengumpulkan harta dengan pesona adalah penipuan. Memikat orang ke dalam perangkap adalah penculikan, hukuman digabung, masih minta ampun? Pengawal, seret dia penggal. Siap. Ampun, Baginda. Ampun, Nona Selir. Kau dan aku. Kau duluan bicara. Bagaimana kau menemukan Aceng? Catatan itu. Karakter ini. Kenapa begitu familiar? Dia. Aceng bahkan buta huruf. Jadi kau mengikuti jejak permaisuri dan menemukannya. Tepatnya Mbok Zhang. Kau keluar, jangan kembali lagi. Baik. Aku lihat kau beberapa hari lalu bersama pangeran cabul itu. Aku sangat marah. Aku mengabaikanmu 2 hari. Tak kusangka. Menimbulkan masalah sebesar ini. Apa? Kau cemburu? Aku cemburu, aku punya 3.000 selir. Mana mungkin aku cemburu padamu? Goyangannya terlalu keras. Memang dengan goyangan. Baru seru. Sampai-sampai. Cepat sekali sampai. Mohon ampun, Kaisar. Ampuni hamba. Tamparan ini adalah untuk Ayu yang dihukum tanpa dosa. Tamparan ini adalah untuk pria berbaju hitam yang mati setia padamu. Kenapa? Kenapa begitu datang, kau langsung mendapat kasih sayang Kaisar, sementara aku setiap hari menunggu di sini. Tempat seperti istana dingin ini, menunggu belas kasih Kaisar. Astaga, Dialog, drama istana ini, panjang sekali. Bagaimana aku menjawabnya? Kau berhati jahat, menyakiti Dayang dan Selir. Penuh tipu daya. Tapi tak pernah berpikir, membantu aku meringankan beban. Kenapa aku harus mencintaimu? Kenapa harus mengasihani? Pantas saja kau anak didikku, kata-katamu rapi sekali. Mulai hari ini aku akan memasukkanmu ke istana dingin. Mencabut gelar permaisurimu. Berkaca dirilah. Jangan, Kaisar. Demi hubungan kita sebagai suami istri. Berilah hamba satu kesempatan lagi, kumohon Yang Mulia boleh tidak menginginkan hamba. Tapi jangan anak sendiri. Apa katamu? Hamba mengandung anak Yang Mulia. Aku? Kapan aku melakukan hal itu denganmu? Kaisar lupa? Hari itu kamu bertengkar dengan Selir Agung. Datang ke istana Feng Yiku. Dan bermesraan denganku semalaman. Kaisar juga bilang, suaraku merdu, bisa membuat Kaisar mencapai puncak. Kamu ngomong sembarangan. Aku ini seorang wanita. Nanti saja bicaranya. Ayo. Omong kosong. Katakan. Kamu dan Ratu, apakah pernah melakukan hal itu? Aku tidak bersalah. Aku ini hanya seorang wanita lemah. Masa ia tertarik pada wanita? Jelas-jelas ada reaksi.
Kamu, jangan sembarangan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Takut apa? Takut padaku, memakanmu? Atau takut? Aku membuatmu mencapai puncak? Kamu, Sepertinya. Tubuh kaisar ini tidak bereaksi pada orang lain. Terhadapku? Sangat patuh ya. kamu pergi? Aku mau tidur. Kamu. Sungguh mau mengusirku? Kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak mau bicara denganmu. Kamu benar-benar mau pergi? Aku tahu. Anak siapa yang dikandung ratu? Siapa? Perdana Menteri Zhang Zongliang. Apa? Anak Zhang Zongliang. Pelankan suara. Kamu takut orang lain dengar? Cepat duduk. Bukan. Mereka berdua tidak ada hubungan. Bagaimana bisa mereka bersama? Lihat saja. Seorang Perdana Menteri. Seorang permaisuri. Mereka berdua berurutan, dan kamu adalah kura-kura di tengah. Kura-kura? Menangkap kura-kura dalam guci. Apa urusannya dengan kura-kura? Aku yang sekarang sesak napas, tiba-tiba jadi ayah, dan ayah palsu lagi. Bagaimana kalau kita lakukan uji tetes darah? Itu yang biasa di drama istana. Dasar kepala kura-kura. Bayinya masih embrio, mau cari darah di mana? Kalau begitu, masa harus tunggu sampai 9 bulan kemudian? 9 bulan, sayur sawi sudah dingin. Sebelum dia melahirkan. Aku harus menariknya dari tahta permaisuri turun. Apa yang mau kamu lakukan? Permaisuri mengandung putra mahkota, itu pertanda baik bagi negara. Aku menghadiahkan sepasang mutiara Laut Selatan. Semoga permaisuri dan putra mahkota diberkati panjang umur. Terima kasih atas anugerah Ibu Suri. Permaisuri, jangan formalitas, jaga kesehatan. Aku persembahkan sepasang sarang burung walet darah emas. Semoga permaisuri sehat selalu dan melahirkan putra dengan lancar. Aku mendapatkan batu giok hotan berkualitas tinggi, diukir menjadi gembok panjang umur untukmu. Semoga pangeran kecil damai dan bahagia, panjang umur dan penuh berkah. Ini sulaman tanganku, gambar 100 anak dan 1000 cucu. Setiap jahitan adalah ketulusan. Semoga permaisuri memiliki banyak keturunan, dan kasih sayang tidak pernah pudar. Hadiahku. Agak istimewa. Selir. Apa yang kau siapkan? Barang langka. Biarkan aku lihat. Baiklah, kalian semua. Perhatikan baik-baik. Ini. Ini dari wilayah barat, yang dipersembahkan burung keberuntungan bermahkota merah dan ekor hitam. Melambangkan keberuntungan besar umur panjang dan berkah. Selamat sejahtera selir, selamat sejahtera selir. Makhluk kecil ini mulutnya manis ya. Siapa ayah? Siapa ayah? Siapa ayah? Siapa ayah? Cepat bawa pergi. Aku tidak tahan melihat benda berbulu ini. Siapa ayah? Burung keberuntungan bertanya padamu. Tentu saja Kaisar. Bohong, 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 bohong. Buang binatang ini dan sembelih. Bohong, bohong. Hah? Hati-hati, selir. Benih dari Perdana Menteri. Sangat berharga.
Kamu tahu apa yang paling ditakuti pria? Takut apa? Paling takut. Di sini. Bukan anak kandung sendiri. Kamu memang paling tahu. Panggil dia masuk. Panggil Perdana Menteri menghadap. Menghadap Baginda. Ai King. Aku kemarin pergi menemui permaisuri. Oh. Permaisuri, apakah kesehatan Baginda Permaisuri baik-baik saja? Baik, sangat baik. Permaisuri sekarang sedang mengandung, benar-benar memiliki pesona tersendiri. Sayang sekali. Dia sekarang tidak bisa bersamaku, menikmati kenikmatan ranjang. Permaisuri kita, di luar keras, di dalamnya sangat lembut. Ai King, temani aku minum teh. Ya. Terima kasih, Baginda. Ai King, tahukah kamu, teh apa ini? Maafkan aku yang bodoh ini, mohon Baginda memberi petunjuk. Teh ini disebut keindahan musim semi di taman tak terbendung. Keindahan musim semi di taman tak terbendung. Setangkai bunga plum merah menjulur keluar dinding. Bunga plum merah menjulur keluar dinding. Maaf, aku tidak sopan. Mohon Baginda mengampuni. Baginda. Aku tiba-tiba teringat masih ada beberapa urusan yang harus diurus. Terima kasih, Baginda. Pergi. Ikuti dia. Ya. Kaisar bilang dia pernah tidur denganmu. Kamu gila. Anak itu sebenarnya. Aku, untukmu, menanggung risiko dihukum mati seluruh keluarga. Kau perlakukan aku seperti ini? Chun jangan marah. Aku hanya. Jika kau tidak percaya padaku, besok aku akan minum ramuan dan menggugurkan kandungan ini. Biar kau tidak khawatir siang malam. Sembarangan. Ibu Suri percaya kau mengandung putra mahkota. Setengah kekuatan istana sudah berpihak padamu. Bagaimana kau bisa begitu saja menggugurkannya? Enyahlah. Keluar. Aku tidak mau melihatmu lagi. Maaf. Aku mendengar perkataan Kaisar, lalu jadi marah. Maaf. Jangan begitu. Chun sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Kaisar. Chun hanya memiliki dirimu di hati. Baik. Aku percaya pada Chun Chun manislah. Chun manislah. Ingat, pastikan anak ini lahir dengan selamat. Bisakah kita menginjak kepala selir? Ibu akan mulia karena anak. Ini kesempatan kita. Pelayanan ini cukup memuaskan? Benar seperti dugaan Baginda. Ratu dan Tuan Zhang berselingkuh. Baik, mundurlah. Ya. Pasangan sinting itu berani berselingkuh di depan mataku. Kalau begitu kita akan memberi mereka balasan yang setimpal. Kau mau bagaimana? Baginda, suka bermain sandiwara? Apakah Ratu sudah datang?
Sudah. Ini mahal. Di hatimu, hanya wanita jahat itu. Barang antikku. Kenapa dengan barang antiknya, aku tetap mau memecahkannya? Aku memang suka padanya. Apa urusanmu? Kau hanya memuji aku cantik, sekarang kau hanya suka ratu. Kaisar ternyata membelaku. Bahkan bilang suka padaku. Aku adalah kaisar. Aku memang memuji kura-kura itu cantik. Kau juga harus ikut memuji. Kau. Kura-kura cantik, ya? Kalau begitu, sukailah kura-kura itu. Ingat. Aku akan membakar istana reotmu ini. Mati bersama denganmu. Sertifikat rumah tidak boleh dibakar. Kaisar, Ratu sudah pergi? Pergi? Capek sekali. Bagaimana kalau? Selir juga hamil anak kaisar? Sadarlah sedikit. Aku sedang hamil sekarang. Tidak lain hanya menjadi sasaran tembak ratu. Tidak menarik. Ratu dan Zhang Zongliang, keduanya bukan orang yang mudah dihadapi. Daripada bertahan secara pasif, lebih baik menyerang lebih dulu. Ada saran bagus, selirku? Saran bagus? Tidak ada. Tapi ada ide konyol. Katakanlah. Apa yang paling mereka suka lihat? Tidak lain adalah kita terpecah belah. Aku jatuh dari kasih sayang dan runtuh. Kalau begitu kita beri mereka kesempatan itu. Kamu, kemari. Pengawal Ling, kau melindungi Baginda dengan susah payah. Ini adalah kantong wewangian buatanku sendiri. Semoga membuatmu dan Baginda selalu aman dan selamat. Wanita nakal, tidak hanya mendapat kasih sayang khusus Baginda, berani juga menggoda pengawal Ling. Baiklah, kau genit. Aku akan membuatmu genit sepuasnya. Kesempatan emas dari surga. Perempuan Li Wandeng itu berani bertemu diam-diam dengan pengawal Ling. Aku akan membuatnya tidak pernah bangkit lagi. Kau yakin melihatnya sendiri? Li Wandeng dan pengawal Ling sebelumnya. Tidak ada kecurigaan mesra. Kok tiba-tiba? Pasti benar. Beberapa hari lalu, aku melihatnya bertengkar dengan Baginda. Hari ini aku melihat wanita kecil itu menggoda pengawal Ling. Gadis desa, melihat laki-laki langsung menubruk. Apa yang ingin Paduka lakukan? Paduka bijaksana. Selir, cuaca, sudah mulai dingin. Aku sengaja menyuruh dapur istana membuatkanmu semangkuk sup longan 8. Permaisuri sedang hamil, kenapa harus datang sendiri? Dulu aku tidak tahu diri, menyusahkan adik. Semoga adik jangan ingat kesalahan kecilku, maafkan kakak. Pura-pura aku temani kamu, pura-pura kakak terlalu berlebihan. Akulah yang tidak tahu diri. Selalu membuat kakak tidak senang aku pantas dihukum. Adik, tidak perlu begitu menyalahkan diri sendiri. Mari, minumlah sup ini. Mulai sekarang kita adalah saudara kandung. Saudara baik. Bukan. Saudari baik. Ayo habiskan. Kenapa aku sangat ngantuk?
Musim gugur begini, memang mudah mengantuk. Mari kakak ayo ku bimbing kamu tidur. Ayu, acara doa besar sudah dekat. Aku punya kain baru beberapa gulung, kamu bawa berikan untuk adik Selir buatkan beberapa pakaian bagus. Tapi Nyonya Selir. Biarkan Billy tinggal merawat saja Ayo. Benar-benar Tuhan membantuku. Jika bukan hari ini Kaisar menyuruh pengawal Ling mengantarkan sesuatu padaku, aku benar-benar tidak akan menemukan kesempatan untuk bertindak. Tuan Zhang, tempat ini tidak aman untuk berlama-lama, Ibu Suri dan Baginda akan segera tiba, Anda sebaiknya segera pergi. Benar. 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 Terima kasih. Ditunggu kabar baik dari kalian. Celaka Ibu Suri yang mulia, celaka besar. Permaisuri, apa yang membuatmu begitu panik? Ini menyangkut nama baik Paduka Selir, aku tidak enak mengatakannya. Apa yang tidak enak untuk dikatakan? Ada Ibu Suri di sini mendukungmu. Cepat katakan. Aku baru saja melewati Istana Selir melihat pengawal Lin mabuk berat masuk ke Istana Selir dan melihat 2 orang sedang bercinta. Kurang ajar. Berani memfitnah Selirku. Demi Tuhan, apa yang kukatakan semuanya benar. Jika Baginda tidak percaya bisa ikut aku ke Istana Selir dan lihat sendiri. Ayo Ibu Suri, akan ikut denganmu sekarang. Ibu Suri ingin melihat sendiri. Selir ini seberapa beraninya. Berani di depan Ibu Suri, mengacaukan harem di depan mataku. Sembah Ibu Suri. Ratu, ini yang kau maksud, hubungan terlarang. Ratu, aku rasa kau sudah bosan hidup, berani-beraninya kau mempermainkan aku dan Ibu Suri. Bukan, aku tidak berbohong. Limamo juga melihatnya. Limamo. Limamo meminum apa yang dikirim oleh Nyonya, sup kacang 8 dan longan sudah membuatnya tertidur. Bagaimana mungkin? Aku jelas melihat bahwa Nyonya Selir yang meminumnya. Apalagi yang bisa kau katakan? Lalu pengawal Ling juga seharusnya tidak masuk dan keluar istana belakang tanpa izin. Seorang pria dan wanita sendirian di satu kamar. Tidak pantas sama sekali. Akulah yang menyuruhnya datang. Aku melihat Nyonya Selir perabotannya rusak, jadi kusuruh dia mampir untuk memperbaikinya. Nyonya Ratu. Drama penangkapan perselingkuhan yang bagus. Tapi skenario yang kau buat apakah terlalu usang? Ratu, kau memfitnah Nyonya Selir, menipu kaisar dan menentang atasan, hukuman apa yang pantas? Mohon Baginda berbelas kasih. Hamba lengah sejenak. Hamba. Perutku. Cepat, panggil tabib. Ratu, panggil tabib. Ratu itu sangat licik. Dia menggunakan kandungannya untuk melunakkan hati Ibu Suri. Begitu saja lolos dari bahaya. Sebelum pangeran kecil lahir, Ibu Suri tidak akan menyentuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tenanglah. Aku sudah mendapatkan senjata rahasia. Ratu dan Zhang Zongliang kali ini pasti akan kalah. Hari ini kita memohon berkah. Pertama, semoga negara kita makmur dan tentram. Kedua, semoga istana rukun dan damai permaisuri melahirkan pangeran dengan lancar. Baginda bijaksana. Untuk menghibur dan memperkaya batin kalian, aku sengaja untuk kalian
Menyiapkan sebuah pertunjukan yang bagus? Panggil pemainnya. Ya. Sayang. Suamiku. Berhenti. Ini. Tuan, Suamiku. anak ini. Anak siapa ini sebenarnya? Baginda, hari ini adalah upacara doa. Mengapa harus menonton pertunjukan sial ini? Ibu, pertunjukan ini bernama Hukum Keluarga Bertujuan, untuk memperingatkan generasi mendatang. Garis keturunan tidak boleh tercampur. Orang jahat pasti akan mendapat azab dari langit. Baginda. Aku merasa tidak enak badan. Bolehkah aku pamit duluan? Permaisuri, hari ini adalah upacara doa kakak, adalah bagian utama jika kakak pergi, bagaimana pertunjukan ini bisa berlangsung? Tidak apa-apa. Kesehatan permaisuri yang utama aku nanti, aku akan menjengukmu. Baginda, hamba pagi ini entah makan apa perutku terus bergemuruh. Hamba mohon izin ke belakang. Silakan, Tuan. Terima kasih, Baginda. Kenapa kamu panik? Apa kamu tidak lihat? Pertunjukan itu jelas untuk kita. Kaisar sudah tahu. Tenanglah. Dia seharusnya tidak punya bukti. Kalau tidak, pasti kita sudah ditangkap. Kenapa harus berbelit-belit? Kalau begitu, beritahu aku. Kenapa harus hari ini? Kenapa harus tentang perselingkuhan? Mengacaukan garis keturunan. Ayo. Ayo pergi sekarang. Kemana? Aku sudah punya jalan keluar. Aku suruh bendahara siapkan uang. Kita tinggalkan ibu kota. Tapi aku hamil. Kalau pergi sekarang, bukankah itu akan membuktikan tuduhan? Tidak pergi. Mau mati saja. Limamu. Maaf, aku membuatmu ikut susah. Nyawa hamba diselamatkan oleh permaisuri. Hamba rela mati untuk permaisuri. Jangan menangis terus. Cepat pergi. Berhenti. Upacara doa belum selesai. Kalian berdua mau kemana? Hamba, Baginda. Hamba. Dan permaisuri. Akan. Kabur bersama. Panggil pengawal. Bawa pasangan selingkuh ini ke aula utama. Aku sendiri yang akan mengadili. Ya. Permaisuri Min berselingkuh dengan Perdana Menteri Zhang Zongliang mencampuradukan keturunan raja. Pantas dihukum mati bersama seluruh keluarga. Benarkah itu? Yang Mulia Janda Permaisuri. Ini adalah surat dari Permaisuri korespondensi rahasia dengan Zhang Zongliang. Tulisan tangannya bisa diverifikasi. Dan ada pelayan istana yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri keduanya bertemu secara rahasia. Siapa pelayan istana itu? Bawa Ibu Li ke sini. Ibu Li. Aku telah memperlakukanmu dengan baik.
Mengapa kau menjebakku? Nyonya Permaisuri, hamba tidak ingin mati. Kalau mau menyalahkan, salahkan wajahmu ini yang menghalangi pandangan Permaisuri. Karena Dayang itu berteman baik dengan hamba. Hanya karena Perdana Menteri menatapnya sekilas Permaisuri lalu merenggut nyawanya. Jadi kau. Permaisuri. Kau telah banyak berbuat jahat, menganggap nyawa pelayan istana seperti rumput, mereka takut padamu, bagaimana mungkin setia kepadamu? Berani-beraninya perempuan cabul ini. Berani mengacaukan istana belakang. Ibu Suri, dengarlah. Hamba mencintai Baginda, langit dan bumi menjadi saksi. Ini semua fitnah selir agung terhadap hamba, untuk menjebak hamba. Buktinya jelas, kau masih mau mengelak. Orang, bawa pasangan zina ini, seret keluar. Hukum mati secara perlahan. Tunggu. Ibu Suri. Zhang Zongliang telah menggelapkan uang negara jutaan. Uangnya tidak diketahui keberadaannya. Anak Anda mohon Ibu Suri. Untuk sementara biarkan mereka hidup. Setelah uang dikembalikan, baru kita hukum mereka. Baginda, ampun. Orang, masukkan mereka ke penjara bawah tanah, periksa dengan keras. Baginda, Baginda, Baginda. Hamba mohon, demi. Aku tidak ingin melihat. Seret dia pergi. Zhang Zongliang, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya. Baginda. Itu Permaisuri. Ya, Permaisuri. Yang menggoda hamba. Ya, dia. Yang dengan sukarela memeluk hamba. Uang itu, juga dia yang menyuruhku menggelapkannya. Buku catatan. Dan juga buku catatan. Benar. Buku catatan ada di kamar tidurnya. Baginda akan tahu jika mencarinya. Kau dengar, inilah pria yang kau lindungi dengan segenap nyawamu. Tapi demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia bisa menjual apa saja. Bagus sekali, Zhang Zongliang. Bukankah kau ingin tahu di mana uang haram itu disembunyikan? Aku akan memberitahumu. Uang haram itu disembunyikan di sumur kuno di halaman belakang rumah Zhang. Mau mati? Biarkan aku mati. Jika kau mati, bagaimana dengan anak dalam kandunganmu? Apa kau ingin dia ikut dikubur bersamamu? Aku adalah orang yang bersalah. Baginda. Hanya dengan hidup baru bisa menebus dosa. Demi anak dalam kandunganmu, hiduplah sekali lagi. Baginda? Terima kasih Baginda, atas anugerah tidak membunuhku. Aku rela seumur hidup menjadi vegetarian dan berdoa. Untuk Baginda. Dan selir agung. Selirku mau ini? Baginda, lepaskan aku. Ini balas dendam, selirku? Ini baru balas dendam.
Selir, apa kau tidak melihat jalan? Ya maaf hamba ceroboh mengganggu Ibu Suri. Ibu Suri, jangan marah. Aku hanya bercanda dengan Selir, dia tidak sengaja menabrak ibu. Ambisi Selir. Wah, Posisi ratu baru kosong beberapa hari. Kau sudah mulai mempelajari aturan istana? Ada apa dengan Ibu Suri? Dulu Ibu Suri ramah sekali. Kenapa tiba-tiba menjadi sinis? Hati wanita. Sulit ditebak. Nona ini adalah kuas. Seumuran begini. Masih saja ceroboh. Siapa sih yang ceroboh? Berani mempermainkan aku. Selir Guifei kehilangan 3 kota. Sedikit melamun ya? Aku sedang berpikir. Kapan Tuan akan mengangkatku menjadi permaisuri? Besok pagi akan diumumkan. Janji. Bidas sudah jatuh, tidak bisa mundur. Kapan kamu mengatur jebakan ini? Lihat tidak. Permainan catur, seperti permainan cinta, lihatlah permainan catur ini. Tampaknya Kaisar menyerang, sebenarnya sudah masuk perangkap Selir Guifei. Aku sudah tahu Kaisar tidak bisa lepas dari genggaman Selir. Kakak putramu, aku sudah membesarkannya untukmu. Tapi anakku masih menderita di perbatasan. Kukira, dengan membiarkan permaisuri Zhang Zongliang, Kaisar saling bertikai, agar Jing Erku bisa menunda waktu mengumpulkan pasukan. Tak kusangka begitu Selir Agung naik jabatan, begitu cepat menyingkirkan 2 orang. Nyonya, sudahkah Anda memutuskan? Jika Anda melangkah ini, tidak akan ada jalan kembali. Aku sudah cukup bermain peran. Aku sudah menunggu 10 tahun. Dan juga bermain peran selama 10 tahun. Sandiwara ibu yang penuh kasih dan anak yang berbakti ini. Aku sudah muak. Sudah waktunya turun tahta untuk dunia. Hari ini aku akan mengumumkan sesuatu, aku akan menetapkan Selir Agung Li sebagai permaisuri yang baru. Yang mulia, jangan. Yang mulia, Li adalah dayang istana dari Shinzaku, berasal dari kalangan rendah. Bagaimana bisa menjadi ibu negara? Apa salahnya berasal dari kalangan rendah? Siapa yang menetapkan bahwa permaisuri harus berasal dari bangsawan? Yang mulia Selir Agung tidak memiliki jasa dan kebajikan, sulit diterima banyak orang. Yang mulia tadi malam, bintang Ziwei meredup menandakan bahwa Selir Li akan membawa kekacauan pada pemerintah. Mohon Yang Mulia membatalkan perintah. Mohon Yang Mulia membatalkan perintah. Berani? Urusan rumah tanggaku sejak kapan kalian orang luar berhak ikut campur? Aku sebagai ibunya, bolehkah ikut campur? Ibu Suri, mengapa ibu datang?
Dokumen ini semuanya ditandatangani oleh Selir Agung kan? Campur tangan istana belakang. Negara akan hancur. Jika kamu bersikeras menjadikannya permaisuri, biarkan dia menginjak mayatku untuk naik tahta. Ibu Suri. Jangan, Ibu Suri. Ibu Suri. Turunkan dulu tusuk konde itu. Bicara baik-baik. Bersumpahlah. Baik. Aku bersumpah. Jika aku ingin menjadikan Li sebagai permaisuri selama ribuan tahun, nama buruk akan terus ada. Ada apa, Baginda? Anak itu sedikit terkejut, kau turun dulu. Bagaimana mereka bisa begitu memaksaku? Aku ini kaisar, loh. Tidak apa-apa. Ayo. Ibu Suri memang aneh. Dulu dia sendiri yang memilihmu masuk istana. Sekarang dia sendiri yang ingin menghancurkanmu. Menurutku dia ingin menghancurkanmu. Kenapa? Lihat sini. Tahun ke-9 Yonghe Permaisuri Xiaozhen wafat, kaisar sangat berduka. Putra mahkota Xiao Yanzi dititipkan selir Liu, Zhao Yi. Jelaskan. Artinya kau bukan putra kandung, Ibu Suri sekarang. Kau adalah putra permaisuri Xiaozhen, putra kandung. Lalu siapa putra kandung Ibu Suri? Pangeran muda, Xiao Jingzi. Berarti, aku hanya pion baginya untuk naik tahta. Tidak. Kau adalah duri dalam hatinya. Tahun ke-23 Yonghe. Mendiang kaisar putra kedua, Xiao Jingzi diusir dari ibu kota, tanpa perintah, tidak boleh kembali ke ibu kota. Saat pangeran muda berusia 12 tahun diusir oleh ayahnya sendiri, sang kaisar dari ibu kota, terpisah dari ibunya selama belasan tahun. Itu sangat menyedihkan. Ayah yang sangat kejam. Makanya Ibu Suri begitu membencimu. Lalu kenapa dulu dia menyuruhku gila-gilaan memilih selir dan punya anak? Itu semua hanya pura-pura untuk orang lain, kau jelas tidak tertarik pada wanita. Lalu kali ini pangeran muda datang ke ibu kota. Jangan-jangan dia mau memberontak? Dia mau memberontak, kan? Celaka, 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 celaka. Kena masalah besar. Tenang saja, karakter kamu adalah bos besar. Bos besar harusnya biar Wang bangkrut. Pangeran kecil itu, ilmu silatnya tinggi sekali, di lapangan panah kamu juga lihat, cek-cek 2 kali, 100% kena. Aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kalah, tetap harus lawan, sekarang bukan waktunya kamu pilih-pilih naskah. Kalau saja kita berdua bisa tukar badan lagi, kamu urus pangeran kecil, aku urus Ibu Suri, 2 jalur lawan, aku jadi pendukungmu. Ya. Kalau begitu, ada cara? Waktu nonton drama dulu, tokoh utama pria wanita menetralisir racun, apa, semua harus dulu? Lakukan itu sebentar. Yang mana? Ya, itu lakukan itu. Maksudmu? Kita berdua juga harus. Lakukan itu. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya. Ini juga pertama kalinya. Waktu aku nonton drama dulu. Biasanya begini. Selesai. Sepertinya tidak ada perubahan. Kamu biasanya kan hebat? Aku tidak pakai tubuh ini melakukan hal seperti ini. Coba lagi. Kenapa orang lain satu episode berhasil? Kita sudah sampai sini.
Ini. Mungkin tukar badan butuh teknik khusus. Ayo belajar. Kemana? Belajar. Ke kemana? Para tuan, mau belajar posisi apa? Mau belajar yang bikin jiwa keluar? Paham. Nona, ayo. Ganteng banget, tuan. Keluar. Aku tidak suka yang begini. Ya. Kalau gitu, tuan, suka yang mana? Jangan-jangan, suka yang ini? Li sama cewek harus lebih lembut. Tuan ini ngapain sembunyi? Duduk, kebanyakan duduk. Bangun dan gerak. Oh, Kalau gitu, biar kakak ajak kamu gerak. Kok nggak punya jakun? Hah? Nggak ada jakun? Iya, mana mungkin? Li, kamu keringetan? Panas aja. Dek, pura-pura jadi cowok. Nggak seru loh. Mau kemana? Lain kali main sama kalian. Oh. Dunia akhirnya tenang. Tuan muda. Lain kali datang lagi ya. Kakak kasih diskon. Siapa? Berhenti. Ada apa terus? Siapa pemimpin kalian? Biarkan aku tebak. Pangeran muda atau Ibu Suri? Bagaimana dia tahu? Mungkin Nona Liu? Bocor informasi. Hanya beberapa orang saja. Bisa ditebak dengan eliminasi. Gadis penghibur di rumah bordil itu? Juga orang kalian, kan? Punya obat bius. Ini dan suka meraba-raba tubuhku. Lepaskan gadis itu. Hadapi aku saja. Siapa kau? Aku adalah kaisar yang berkuasa. Berapa banyak pasukan yang kau bawa? Aku bawa. Aku datang karena emosi sesaat. Hanya kau sendiri? Apakah ada opsi tanpa bertarung yang bisa menyelamatkan orang? Aku kirim kau ke alam baka. Lindungi kaisar, lindungi kaisar. Lindungi kaisar, lindungi kaisar. Jaga. Jaga. Jaga, jaga. Aku pergi. Cepat pergi. Ayo. Bagaimana kau bisa lepas? Ini kedua kalinya aku diikat. Aku bisa melepasnya sendiri. Jangan lari. Cepat, cepat pergi. Hati-hati. Xiao Yanzi, kau? Tidak apa-apa,
Tubuh kekaisaranku kuat. Berhenti. Jangan bergerak. Jika ini ditusuk lebih dalam, nyawamu akan habis di sini. Jika aku mati di sini, bukankah kau akan menjadi janda? Siapa yang akan menjadi janda untukmu? Jangan bergerak. Lukanya sakit. Jika anak panah mengenai dirimu, aku akan lebih sakit. Kau seperti ini, bagaimana aku bisa membalutnya? Anggur di rumah bordil? Sepertinya ada masalah. Xiao Yanxi. Kau. Jangan bergerak. Biarkan aku sebentar. Xiao Yanxi. Kau, apakah kau lebih baik? Sudah kembali. Xiao Yanzi, kita berhasil. Xiao Yanzi. Xiao Yanzi. Xiao Yanzi. Xiao Yanzi, kamu di mana? Xiao Yanzi, Xiao Yanzi, kamu di mana? Xiao Yanzi, kamu di mana? Jangan pukul terlalu keras, lukanya masih sakit. Kamu pergi kemana? Aku kira. Xiao Yanxi. Aku suka kamu. Sangat-sangat suka. Jika kamu ingin disukai lebih lama, hiduplah yang baik. Dengar tidak? Aku pergi mengatur pasukan pengawal istana. Aku tidak peduli. Siapa yang menyuruhmu meninggalkanku? Berani kau meninggalkanku? Ini hukumannya. Mulai sekarang, tidak akan berpisah. Seorang kaisar agung. Memberi hadiah yang begitu murahan. Merasa murahan? Kembalikan padaku? Tidak mau. Baginda. Baginda. Balik ke belakang. Baik. Maaf, hamba terlambat datang menyelamatkan Paduka. Tidak terlambat. Pas siapkan senjata. Ikut aku? Baik. Kepung mereka. Tuan Pak, kalian, apa yang kalian lakukan? Nek, tadi malam ada penyusup? Tidak ada. Kami tidur lebih awal. Tidak mendengar apa-apa. Jangan-jangan kita salah tempat. Kalian berbohong?
Bunuh mereka. Bunuh. Hati-hati. Raja Anjing, kemarin malam kau kabur. Tidak kusangka. Hari ini kau datang sendiri. Jangan bunuh. Awal yang buruk. Terima kasih Selir atas bantuannya. Mataku. Maaf ya, Mas Ayam, Mbak Ayam, maaf. Hati-hati. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Tugas saya. Sudah selesai. Raja Anjing, kau kena tipu. Kak Aigu, apa ini baik? Pura-pura jadi kaisar dan selir. Itu hukumannya pancung, loh. Kalau kita tidak pakai pakaian kaisar dan selir, pasukan pemberontak pangeran kecil akan segera masuk. Taktik menunda waktu. Nggak peduli lagi. Pasukan pengawal, dengar perintah. Dasar budak, berani-beraninya menyamar jadi kaisar, memerintah pengawal istana, tangkap dia. Siap. Ayo. Mereka berdua adalah mata-mata pemberontak. Kaisar yang sebenarnya sudah dibunuh oleh mereka. Omong kosong. Jelas-jelas kaisar dan selir baik-baik saja, mana mungkin. Diam, seret dia pergi. Siap. Ayo. Sebelum Baginda wafat, tahta diwariskan kepada pangeran kecil, Xiao Jingzi. Pangeran kecil. Dia ada di luar pintu. Dasar bodoh. Cepat buka pintu. Sambut kaisar baru. Anakku, aku akhirnya hari ini tiba. Akhirnya, aku bisa menyambutmu kembali. Ibu Suri suruh anakmu berhenti. Kau ternyata belum mati? Berkat dirimu. Aku belum mati dulu. Aduh. Jangan-jangan dia mau memberontak? Tapi anakmu kalau tidak berhenti juga, kau akan mati. Anakku. Ibu? Xiao Jingzi, kalau tidak menyerah juga, aku tidak akan segan-segan. Mau aku menyerah? Tidak mungkin. Xiao Yanzi. Hari ini adalah hari kematianmu. Oh ya? Serang. Bunuh mereka. Jangan sakiti anakku. Ibu. Maafkan aku, Ibu. Aku mengecewakanmu. Anakku, jangan memohon kepada mereka. Kau tidak kalah, Xiao Yanzi. Walaupun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ibu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ibu. Ibu.
Anakku, kita ibu dan anak. Akhirnya bisa bersama. Ibu. Semua karena dirimu. Jika bukan karena kau menjadi selir kaisar, Permaisuri tidak akan menjadi biksu, Perdana Menteri tidak akan mati. Ibuku juga tidak akan mati. Kau ini selir pembawa bencana. Aku bunuh kau. Pemberontak hati-hati panah. Dengan ini, Li yang hangat dan bijaksana layak menjadi ibu bagi seluruh negeri diangkat menjadi permaisuri Fengyi. Hiduplah kaisar selamanya. Hiduplah permaisuri selamanya. Bagaimana posisi ini? Denganmu di sisiku. Semuanya sempurna. Angkat kakimu. Kamu dulu yang angkat tanganmu. Aku hitung sampai 3. 3.